Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini kami berada di makam Pangeran Antasari. Siapakah Pangeran Antasari ini? Menurut catatan sejarah, Pangeran Antasari adalah panglima tertinggi dari Perang Banjar yang merupakan juga pahlawan nasional asal Kalimantan Selatan. Mari kita kenal lebih dekat lagi siapakah Pangeran Antasari ini. Pemirsa dan pendengar RRI Net, disinilah tempat peristirahatan terakhir Pangeran Antasari yang merupakan pahlawan nasional asal Kalimantan Selatan dan juga panglima tertinggi dalam Perang Banjar melawan penjajah Belanda. Siapa Pangeran Antasari ini? Kita akan lebih mengenal beliau, perjalanan beliau dan perjuangan beliau dalam obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Tanah lawan banyu banua kita, lamun kada hendak dilincai urang, lamun kada hendak dilincai urang, jangan baca kuta pada anjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan pendengar RRI Net. Berjumpa kembali malam hari ini 23 November 2021 di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Dan tentunya pemirsa dan pendengar RRI Net di malam hari ini di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin bersama saya Aditya. Saya Eli. Yang akan membahas pada kesempatan malam hari ini di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin terkait salah satu pahlawan nasional ya. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Kita tahu di bulan November bulannya para Hari pahlawan. pahlawan. Betul ya. Dan kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Niangas Pasti punya pahlawan ya. yang membela masyarakat dari jajahan kolonial. Betul. Ada Cut Nyadin, Ada Pangeran Diponegoro, ada Patimura, ada Hasanuddin. dan masih banyak lainnya ya. Pasti. Pasti. Dan Kalimantan Selatan juga ada salah seorang pahlawan nasional bernama Pangeran Antasari. Masyarakat Banjar ini bahkan punya motonya Adit. Iya. Wajah sampai kaputing. Wajah sampai kaputing. Jadi pemirsa dan pendengar RRI Net, kita akan mengenal lebih dalam lagi siapakah Pangeran Antasari ini. Penasaran? Penasaran? Dan kita kenalkan dulu dua orang narasumber kita yang sudah hadir di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin kali ini bersama dengan Pak Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini seorang akademisi Adit ya. Iya. Dosen sejarah FKIP ULM Banjarmasin. Nah, satu lagi Satu lagi beliau adalah keturunan kita rahasiakan dulu generasi yang sudah keberapa ya. Nah, itu Kita dia. rahasiakan dulu ya. Yang pasti ini generasi beliau. ya. Generasi beliau keturunan Iya. langsung dari Pangeran Antasari bersama dengan Ibu Gusti Aina. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Gusti Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Eli, Iya. Mas Aditya, dan juga pendengar dan pemirsa RRI Net Banjarmasin. Betul. Betul. Namun sebelum kita lebih Bincang-bincang lebih mendalam jauh lagi ya, Mm-mm. kita akan membahas tentang siapa Pangeran Antasari ini, Iya, bagaimana perjuangannya. perjuangannya dan kiprah beliau di Sehingga Perang menjadi Banjar. ini ya Dit, sehingga menjadi pahlawan begitu ya. Betul. Bagi masyarakat Banjar khususnya. seperti itu. Khususnya. Dan kita saksikan dulu penampilan Madihin Milenial Siapa bersama mereka? Arif, ada Sahril dan juga Fadil. Baik.
Palau Malati dipasang akan, kalau Malati dipasang akan. Baduduk pangantin siap beraksi. Assalamualaikum, ucap awal nang pamulaan. Bersyukur dulu, ucap alhamdulillah kita kepada Tuhan. Pada malam ini dapat dipertemukan obrolan budaya acara Bangaran, mengangkat tema Pangeran Antasari tentu sebagai pahlawan. Terima kasih dulu buat host kita yang cantik dengan tampan. Sudah didatangkan narasumber ini nang di depan, juga didatangkan dari keluarga Pangeran Antasari turut dihadirkan. Malam ini kita bemadihinan, tentu ada 3 orang ini nang susunan. Ngaran ulun Syahril mirip Aldebaran, kalau yang di tengah namanya Arif mirip Coki Sitohang, kalau di ujung namanya Padil mirip biji sahang. Di sini terus kita dendangkan pahlawan Kalimantan ini siapa gerangan. Pangeran Antasari ini selalu terkenang di hati masyarakat, itunya sa-Indonesia tentu saberataan. Dengan pula itu satu slogan, haram menyerah wajah sampai kaputing. Kita ingatkan sebelum lanjut kita bemadihinan, ada sabuting pantun nang hendak disampaikan. Silakan si Arif pantun didendangakan. Kalau Malati sudah dipasangkan, baduduk pangantin inya siap beraksi. Pangeran Antasari yang menjadi kebanggaan, semangat sidin wajib kita berisi. Pangeran Antasari mempunyai nama asli. Nama beliau Gusti Inu Kartapati. Nama kecil beliau Surya Perbata Surya itulah diberi. Beliau dilahirkan tepatnya di Kayu Tangi. Beliau adalah sosok pahlawan ini di dalam negeri. Pahlawan nasional orang Banua asli. Beliau adalah orang sangat dihormati dari hidup sampai beliau mati. Lah mati Pangeran Antasari memang luar biasa. Pantang menyerah melawan kolonial Belanda. Dimulai paparangan menyerang Kapangaron, itu tambang batu bara. Kemana-mana paparangan pasti ada. Dan juga walaupun beliau ini
sini orang benua, sangat dihormati oleh orang Banjar dan itu sekitarnya. Asidin di sini memang sangat berwibawa. Asidin di sini diangkat jadi panglima, mulai dari Banjar sampai dari dusun-dusun itu sekitarnya. Mulai di Banjar ini di Martapura sampai Kapurok Caho itu Barito Raya. Mungkin sampian itu juga kita hendak lebih mengetahui berapa sejarahnya. Marilah kita ini simak semuanya, kita dengarkan inilah sama-sama. Jadi aruh baharin itu yang pertama berkenaan dengan aruh yang sifatnya sudah skala besar apabila suatu cita-cita atau najar terpenuhi, bisa karena awalnya ditimpa malapetaka atau bencana dan bisa terbebas dari itu, atau karena kesuksesan yang dicapai. Sebelum peraruh baharin ini, jadi dilaksanakanlah acara ritual Bete Tambah Benua. Dan di saat Bete Tambah Benua itu ada ritual khusus yang memang tanda-tanda akan aruh baharin. Nah jadi aruh baharin itu sendiri sifatnya kumpulan tertinggi daripada aruh-aruh biasa yang terkhusus untuk masyarakat adat Dayak Balangan Kulon. Dan itu intinya bahwa pada saat kita awal mula bertanam padi, bercocok tanam, padi baru itu dimulai makan ya pada saat aruh ritual baharin itu. Jadi seapapun lamanya, selama aruh-aruh yang di bawahnya belum selesai, maka aruh baharin tetap paling belakangan. Pemirsa dan pendengar RRI Net ya, kembali lagi di obrolan budaya bersama saya Aditya. Saya Eli. Dan juga bersama Pak Mansur dan Ibu Gusti Aina ya. Nah, ini pemirsa dan pendengar RRI Net, tadi setelah penampilan kawan-kawan dari Madihin Milenial. Iya, ada Arif, ada Syahril dan juga Fadil ya Adit ya. Dalam salah satu syair Madihin beliau mengatakan Pangeran Antasari itu ternyata bukan nama asli beliau. Bukan. Ada nama aslinya, ada nama aslinya, ada nama betul, kecilnya, ada nama gelarnya juga. Ada gelarnya. Ada gelarnya juga. Nah, ini bersama. Tapi yang lebih kita tahu memang Pangeran Antasari ya, Adit ya. Bahkan di uang yang apa 2000-an ya, itu sebagai pahlawan ya. nasional. Kita bangga loh, Adit. Bangga sekali ya. Nanti kita kumpulin 2000-annya ya. Tukang parkir dong. Ya nggak apa-apa, 2000-an kali loh, Dit. Kalinya. Kalinya. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar RRI Net, kita akan tahu lebih dalam lagi siapa sebenarnya Pangeran Antasari ini. Mungkin beberapa catatan yang kita tahu Pangeran Antasari, kita hanya tahunya adalah pahlawan perang Banjar. Itu saja ya. biasanya. Hanya itu saja kebanyakan yang terekspos. Tapi kita tidak tahu latar belakang beliau sebelum menjadi panglima tertinggi dalam perang Banjar ini. Nah, sebentar, Dit. Iya. Ini Langsung kan kaget saya. Oh, gitu ya. Saya suka ngagetin soalnya. Ini apa? Kan pangeran gitu ya. Berarti ini kan kayak ada silsilah turunannya ya. Seperti itu kan. Nah, ini penasaran juga apakah benar-benar keturunan raja? Ada silsilah dari keturunan kerajaan Banjar? Iya. Atau memang karena diagungkan sebagai pahlawan makanya dibilang pangeran. Kita tidak tahu lagi masih. Kita langsung saja tanyakan kebenarannya dari Pak Mansur dan juga keturunan langsung dari Pak Antasari, Ibu Aina. Ini yang ingin menjawab duluan Ibu Aina atau Pak Mansur? Ibu dulu ya. Nah, soalnya silsilahnya langsung. Silsilahnya kan, langsung. Ya? Ini kita pengen tahu Bu, soalnya kita taunya Pangeran Antasari, tapi silsilah ke atasnya seperti apa? Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Eli, Mas Aditya gitu ya. Jadi para pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara juga. Baik membicarakan kita
tentang Pangeran Antasari, memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Nah jadi beliau ini menurut cerita kenapa jadi dapat gelar Antasari, katanya waktu kecil itu karena beliau ini usia 8 tahun itu sudah diincar Belanda. Sudah diincar. Iya, jadi Di Belanda usia tuh dini seperti usia itu ya? dini ya, masih anak-anak itu Belanda udah tahu gitu ya, mungkin melihat sosok beliau gitu ya. Jadi mungkin ini kira-kira ya menurut Belanda, wah ini akan menjadi pemberontak saya nih mungkin di masa yang akan datang. Iya. Nah sehingga beliau itu suka, kalau ibarat jalan itu beliau suka mengantas-antas apa ya, menembus-nembus jalan Jalan kecil, pintas gitu jalan ya, Bu, ya? pintas. Nah itulah jadi makanya lalu dikasih gelar Antasari. Oh. Jadi begitu. Nah untuk pangeran memang beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suryansah. Ke-11. Dari Sultan Suryansah. Nah, kalau saya keturunan keempat dari beliau, dari Pangeran Antasari. Jadi kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab. Jadi beliau memang orang yang teguh pendirian. Iya. Nah jadi karena teguh pendirian inilah makanya beliau juga sebenarnya sangat membenci penjajahan yang ada di Indonesia. Jadi mungkin tidak hanya di Kalimantan tapi juga mungkin di Indonesia. Beliau Secara tidak suka nasional dengan ya. penjajahan gitu ya. Nah makanya beliau sangat menentang sekali dengan penjajahan itu, dan beliau juga tidak mau tinggal di istana atau di kesultanan ya, tetapi beliau lebih suka merakyat. Jadi beliau lebih suka menyamar sebagai rakyat biasa gitu kan. Melebur membaur seperti itu ya, membaur Bu, ya. dengan masyarakat. Jadi masyarakat di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak juga. Ada suku istilahnya itu Maanyan gitu ya. Kemudian Berarti ketika Kalimantan Tengah Siong. belum ini ya Bu ya, masih jadi satu dengan Kalimantan Masih Selatan Borneo ya? mungkin Masih dulu ya, Borneo istilahnya dulu. Mungkin nanti Pak Mansur sebagai ahli sejarah mungkin nanti bisa Kita bisa korek-korek ya, Bu, ya. menceritakan. Iya betul. Iya. Nah jadi yang bisa kita ambil dari beliau adalah beliau punya tanggung jawab yang besar, ulet gitu ya, punya dedikasi yang kuat terhadap negeri ini. Jadi dan setelah besar beliau juga ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan. Iya. Nah beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada 3 gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi. Penghulu agama tertinggi. Iya, jadi keulamaan beliau juga mungkin kekuatan beliau, karena setiap perjuangan beliau itu mati dan hidup hanya untuk Allah. Seorang yang religius ya. Betul sekali. Ini luar biasanya lagi Adit bahwa kita tahu malam hari ini seorang Pangeran Antasari ini biasanya ya orang biasa itu pengen diagung-agungkan sebagai orang bangsawan. Tapi beliau ini seorang bangsawan yang melebur membaur seperti rakyat biasa. Iya, makanya Adakah saat kalau ini? dilihat ya, El ya, kalau diruntut seperti yang Ibu Gusti Sampaikan Aina tadi ya. sampaikan tadi, itu seolah-olah beliau ini tidak ada ambisi Tidak ada. untuk menjadi penguasa. Iya. Iya. Tapi takdir berkata lain. Tapi takdir berkata sepertinya lain ya. Dan ini juga baru tahu ternyata Antasari itu adalah julukan karena beliau suka mahantas. Suka mahantas. Jadi pemirsa dan pendengar RRiNet, Itu- kalau bahasa Banjar mahantas Itu? artinya suka cari jalan tikus, Iya. apa sih? Kasihan tikusnya Nembus-nembus Adit. gitu. Nembus-nembus gitu ya. Jalan pintas ya. Makanya kalau di Banjarmasin pemirsa dan pendengar itu ada namanya jalan Antasan besar dan Antasan kecil. Nah mungkin itu Itu jalan jalan pintas. mahantas yang besar dan jalan mahantas yang kecil. Tapi Adit, Iya. sesering apapun Adit melakukan jalan pintas tak akan mendapatkan gelar itu ya. Iya, beda jalan pintas zaman dulu dan zaman sekarang ya. Ya. Nah, cuman kita pengen tahu, Ibu Gusti Aina juga mengatakan dari umur 8 tahun itu sudah diincar Belanda. Nah, konotasi diincar Belanda nih Ibu Aina maksud kami
memang Jiwa ada pemberontakan jiwa-jiwa tadi ya? pemberontaknya ada. Cuman terkadang saya sebagai orang awam Bu ya, berpikir mungkin siapa tahu nih anak bisa dibimbing untuk bisa mendukung Belanda ke depannya. Nah kita pengen tahu lagi mungkin dari Pak Mansur bisa Silakan, menjelaskan Pak. Pak Mansur. Silakan Pak Mansur. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada RRI Banjarmasin terima kasih banyak sudah mengundang kami di gelaran ini. Selamat malam juga kepada para pemirsa. Jadi kalau kita kembali ke awal tadi bahwa Antasari, kebanyakan orang kalau di generasi sekarang, generasi milenial mengenalnya hanya lewat mata uang. Mata Mm, uang. Walaupun mungkin sudah berganti sekarang ya, Iya, tahun udah. 2000 sudah berganti gambarnya. Heeh. Jadi Antasari kalau saya mengatakan itu sebagai sosok yang misterius ya. Misterius. Oke. Bahkan Pak Helius sendiri mengakui maupun Begawan Sejarah Banjar Pak Edward Saleh bahwa Antasari itu tiba-tiba datang di tahun 1859, datang dalam perang Banjar dan selama ini minim sekali bahkan tidak ada catatan-catatan ilmiah sebelumnya selain catatan dari orang-orang Belanda. Oke. Karena itulah tidak ada foto sama sekali juga ya, tidak ada gambar sama sekali karena memang beliau tidak pernah bertemu dengan musuhnya, dengan Belanda hanya berperang. Kalau berperang kan tidak. Gerilya begitu Iya, Pak ya? bergerilya ya. Itu yang dicatat oleh Pak Edward Saleh dalam bukunya tentang Antasari. Iya. Kemudian juga penggambaran mengenai Antasari itu baru ada di tahun 1960-an Oke. ketika menjelang pengusulan sebagai pahlawan nasional. Nah pada era itu Pak Edward Saleh kebetulan mewawancarai cucu beliau Ratu Zaleha. Nah kemudian dari situlah didapatkan penggambaran bagaimana sosok Antasari. Walaupun memang bisa saya katakan itu belum bisa sepenuhnya menggambarkan bagaimana karakter, bagaimana perawakan beliau seperti itu. Nah kemudian mengenai karena minimnya data ya mengenai tahun kelahirannya pun banyak versi yang muncul nantinya. Oke. Ada yang mengatakan tahun 1797, Iya. ada juga tahun 1805. Iya. Walaupun demikian yang banyak dianut oleh para peneliti itu adalah tahun 805 sebagai tahun kelahiran beliau. Yang pasti tanggalnya belum ada karena memang dulu kita tidak punya akta Disepakati kelahiran. tahunnya Iya. begitu Pak ya? Kemudian seperti yang dijelaskan Ibu yang mulia Gusti Aina tadi bahwa nama Antasari dari asal nama Antasan secara toponim itu memang sangat memungkinkan ya. Karena dari dulu orang Banjar mengenal sungai itu cabang-cabang sungai ya. Iya. Kelok-kelok. Atau peristilahan mengenai sungai itu ada banyak yang mulai dari Antasan, Anjir, Saka, Handil dan seterusnya yang memang itu menandakan adanya fungsi yang berbeda. Nah kemungkinan besar itu memang ada di Antasari karena memang Antasari itu dilahirkan di daerah Kayu Tangi. Kalau dulu Kayu Tangi ini bukan Kayu Tangi yang dimaksud bukan Kayu Tangi Jalan Berkian Hasan Basri. Oh bukan tempat Bukan kita itu itu Pak ya? Jadi daerah Kayu Tangi itu adalah wilayah sebelum Martapura. Sebelum Martapura. Di, tepatnya daerah mana Pak kita Ya, Pak? kalau sekarang Martapura Barat ya. Oh Martapura. Ya, Sungai sekitar Batang, Ibu, daerah ya? situ. Jadi Kayu Tangi itu dan itu pun kenapa dinamakan Kayu Tangi itu karena memang banyak di situ kayu yang bernama Tangi. Nah sejarah catatan sejarahnya dari beberapa keterangan orang tua terdahulu bahwa itu jenis kayu yang bernama Tangi banyak sekali di situ Iya. sehingga dinamakanlah tempat itu Kayu Tangi. Nah kemudian barulah muncul Martapura setelahnya. Oh, oke. Tapi itu memang munculnya sudah lama ya Mas sejak Sultan Banjar yang keempat Iya. Sultan Musta'in Billah. Nah kemudian mengenai silsilah dari Pangeran Antasari mungkin sedikit saya menambahkan dari Ibunda Gusti Aina Iya. bahwa Antasari ditelusuri kembali dari silsilahnya memang keturunan bangsawan ya karena Pangeran Antasari Gusti Inu Kertapati nama kecil beliau bin Pangeran Masohot atau Pangeran Mas'ud Orang tua beliau. bin Pangeran Amir naik ke atas lagi bin Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah Iya. sampai ke Sultan Suryansa ke atas ya. Cuma memang dalam perjalanannya dinamika politik dalam Kesultanan Banjar ya kita tahu bahwa
terjadi ini ya apa namanya perebutan tahta. Perebutan tahta. Akan tetapi kita bisa lihat kembali nantinya walaupun kakeknya Pangeran Antasari memberontak ke Kesultanan Banjar era itu, Kesultanan Banjar dibantu oleh PUC. Nah kemudian anak beliau Pangeran Masohot itu dikawinkan dengan sultan yang ada, jadi Sultan Sulaiman. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ya semacam friksi, tapi itu saya kira bukan menjadi landasan untuk saat ini kita berkonflik, tidak. Tapi itulah hanya catatan sejarah. Kemudian dari Pangeran Masohot ini kawin dengan anak dari Sultan Sulaiman, adiknya Sultan Adam. Jadi hitungannya itu Mama Antasari ini, Paman Antasari ini adalah Sultan Adam. Jadi kan mamanya itu adalah adik dari Sultan. Nah kemudian namanya adalah Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman. Jadi nama mamanya ya, bapaknya adalah Pangeran Masohot, bertempat tinggal di Martapura. Diberi tempat tinggal itu di daerah Antasan Senor. Antasan Senor Martapura, walaupun setelah lahirnya pun di Antasari jarang menempati. Karena beliau lebih suka bekerja di daerah yang dia terima sebagai tanah apanase atau tanah pembagian. Oke, jadi sejarahnya saya konflik dari Pangeran Antasari atau Gusti Inu Kartapati ini cukup banyak sekali Pak manuvernya pada masa Kesultanan Banjar ya. Tetap di lingkungan kesultanan beliau. Tetap ya. ternyata memang benar-benar seorang pangeran. Makanya nama sekali. aslinya adalah Gusti ya. Gusti Inu Kartapati. Nah, baik pemirsa dan pendengar RRI.net. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi mengenal Pangeran Antasari dan mungkin kita juga ingin tahu kenapa beliau tidak begitu tertarik terkait tentang perebutan tahta di Kesultanan Banjar, dan nanti juga kita ingin tahu lebih lanjut lagi kiprah beliau sampai ikut terjun ke dalam perang Banjar. Setelah yang satu ini penampilan kembali Madihin Milenial. Tadi dijelaskan oleh narasumber kita, beliau berdua sangat luar biasa menjelaskan kehidupan Pangeran Antasari yang luar biasa. Ternyata Pangeran Antasari mulai dari kecil sudah diincar Belanda. Mungkin beliau itu adalah sosok yang sangat berkarisma. Sampai juga si Din Tuhannya sudah sangat berwibawa. Si Din dilahirkan di kayu tangi, bukan kayu tangi sekarang ujar narasumber kita. Kayu tangi dimaksud sebelum Martapura. Beliau adalah sosok agamis yang luar biasa. Beliau taat kepada Allah Ta'ala dalam memerangi jihad ini itu untuk negara. Beliau membakti ini untuk negara. Memang betul kata Fadil ini sudah berkata, walaupun pula Pangeran Antasari ini sudah tiada, tapi semangat beliau tentunya terus membara di hati para pejuang ini Indonesia. Semangat beliau tentu kita teruskan sebagai anak muda, karena anak muda calon pemimpin tentu negara kita. Semangat Pangeran Antasari tanamkan di dalam dada, tapi semangat juga diiringkan dengan rasa takwa kita kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai anak muda terjerumus ke jalur yang kada-kada. Jangan sampai memakai narkoba, apalagi jadi koruptor atau jadi mafia.
Jadi semangat 45, semangat perjuangan tentunya pahlawan kita. Tanamkan ke dalam diri anak muda, terus berkarya mengharumkan nama bangsa. Bangsa, kami di sini sudah mendengarkan kisah-kisah berataan. Tadi di muka sudah dibawa kisah kelahiran. Lalu selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana kiprah beliau dalam membawa perlawanan. Karena tadi kita sudah dengarkan kepada pemirsa dimanapun ini keberadaan, jangan kemana-mana, tetap di RRI Net, ayo kita saksikan. Pemirsa dan pendengar RRI Net, di komplek makam Pangeran Antasari ini juga terdapat 4 makam tokoh asal dari Kalimantan Selatan. 3 diantaranya adalah tokoh yang satu zaman dan berjuang bersama dengan Pangeran Antasari, yaitu Panglima Batur, merupakan pengikut setia dari Pangeran Antasari. Kemudian ada Ratu Zaleha yang merupakan cucu dari Pangeran Antasari dan istri dari Pangeran Antasari, yaitu Ratu Antasari. Dan satu tokoh lagi yang merupakan pejuang Ampera asal Kalimantan Selatan, yaitu Hasanuddin HM. Anak dilincai kurang, jangan baca kuta pada anjuran, jangan baca kuta pada anjuran. Pemirsa dan pendengar RRI Net, kembali lagi masih bersama saya Aditya dan juga bersama Saya Eli malam hari ini. dan kita masih membahas terkait tentang siapa Pangeran Antasari ini. Ya. Nah, kita akan membahas kembali terkait kiprah Pangeran Antasari ya. Ya, tadi gini kan Adit ya, jika seorang Pangeran Antasari bahkan tidak ingin diketahui oleh siapapun, bahkan beliau juga tidak peduli tentang tahta di kesultanan beliau. Lantas apa alasan seorang Pangeran Antasari ini melakukan perlawanan terhadap penjajah? Nah ini yang akan kita tahu. Iya, ingin tahu. Mungkin dari Ibu Gusti Aina, silakan. Baik, terima kasih Mbak Eli, Mas Aditya. Jadi karena mungkin beliau melihat kehidupan di kesultanan itu ya, jadi istilahnya campur tangan Belanda itu cukup banyak. Nah sedangkan beliau mungkin jiwanya adalah orang yang tidak suka untuk dijajah gitu kan. Nah sehingga beliau, jadi pada masa kecil pun beliau sudah tahu gitu ya. Jadi mungkin insting beliau gitu ya. Jadi makanya beliau itu sekolahnya dulu pindah-pindah. Gitu. Jadi sekolah pindah-pindah, Maantas ya tadi kan, yang bilangnya tadi jalan-jalan kecil gitu ya. Jadi sering menuntut ilmu agama yang lebih banyak gitu. Ya, memperdalam itu. Memperdalam ilmu agama. Nah jadi perkembangan pertumbuhan beliau, jadi pada umur 18 tahun beliau sudah mulai apa ya istilahnya itu sudah mulai kebenciannya itu udah muncul gitu ya terhadap penjajahan tadi. Nah jadi melihat kehidupan mungkin di kesultanan banyak campur tangan sehingga beliau mungkin lebih baik memilih meninggalkan istana. Jadi ya itu tadi seperti yang Mbak Eli katakan juga dan juga Mas Adi katakan, memang beliau tidak ingin apa ya berupa harta dan lain sebagainya, tapi beliau memang hanya ingin bagaimana mempertahankan Banyu apa ya istilahnya tanah Banyu Banjar ini bisa merdeka, tidak ada campur tangan Belanda mungkin di situ. Tapi Pak Mansur tadi Adit juga mengatakan bahwa seorang Pangeran Antasari ini adalah sosok yang misterius, bahkan kemunculannya ini justru begitu menonjol di saat Perang Banjar dimulai. Iya, dan sebelum-sebelumnya dari catatan Belanda pun juga belum ada catatan sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi, tapi sebelumnya Pak Mansur, apakah kehidupan Pangeran Antasari ini di dalam Kesultanan Banjar sendiri itu memang sudah ada campur tangan Belanda sejak beliau masih kecil tuh Pak? Iya, jadi Antasari itu lahir dari Persia kedua itu tahun 1805. Pada waktu itu Kesultanan Banjar sebenarnya sudah tergadai. Artinya pada waktu itu karena memadamkan pemberontakan kakeknya Antasari, Pangeran Amir, sehingga Kesultanan Banjar separuh wilayahnya itu sudah berada di tangan Belanda. Nah pada waktu itu
Antasari lahir di Kayitangi, Martapura. Kondisi Martapura itu adalah ibu kota kesultanan, yang mana kebanyakan dari pasukan maupun bahan makanan kebanyakan disuplai dari daerah Banua Lima, Iya. dari daerah pedalaman. Nah kemudian tadi Antasari itu sejak kecil memang sangat minim catatannya. Akan tetapi dilihat dari silsilahnya bahwa mamanya itu adalah Ibu Antasari, itu adalah adiknya Sultan Adam, sultan yang berkuasa saat itu. Tentunya kehidupan beliau itu makmur. Kemudian juga berumah di Antasan Senor Martapura sebagai wilayah yang masih berdekatan dengan area Kesultanan Banjar, ibu kota Kesultanan Banjar saat itu. Tentunya Antasari bisa hidup makmur, tapi ternyata dari beberapa catatan Prof. Edward Saleh yang saya baca bahwa beliau malah lebih banyak berada di daerah Mangkau. Daerah Mangkau itu adalah daerah tanah pembagian yang diberikan kepada Antasari itu untuk diusahakan. Nah kebetulan waktu itu beliau berprofesi sebagai berusaha kayu ya, entah seperti Bang Saul lah seperti saat ini ya. Makanya jarang Tuan tanah begitu Pak ya, tuan tanah ya. itu. Tapi mungkin bosnya kali ya, bosnya yang mengerjakan itu memang sudah ada dari masyarakat ya, beliau sebagai pemilik tanah. Cuma memang tidak ada catatan yang secara khusus ya menceritakan tentang beliau, sampai akhirnya muncul setelah munculnya gerakan petani di daerah Muning Rantau yang memunculkan satu tokoh bernama Aling. Yang dari situlah beliau mendapat bisikan bahwa salah seorang keturunan Kesultanan Banjar yaitu Antasari itulah yang perlu kita usung menjadi sultan. Mendapat wangsit ya Aling. Ada bisikan gitu ya. Ada bisikan waktu itu jauh hari sebelum munculnya Perang Banjar di tahun 1859. Nah, tapi mohon maaf Ya. Pak Mansur sedikit memotong Pak ya. Iya. Dari kelompok Muning tadi Pak ya. Ya. Kelompok Muning dari bisikan Aling itu menyatakan bahwa harus ada keturunan yang menjadi sultan. Ya. Nah, kalau kita ingin tahu seperti apa kondisi kesultanan pada waktu itu Pak? Jadi sebenarnya pada waktu itu Kesultanan Banjar sudah diikat ya dengan beberapa perjanjian, terutama memang Yang tergadai tadi itu ya Pak? ya Bukan? tergadai tadi itu setiap sultan bikin perjanjian baru, walaupun kadang-kadang sultan tidak selalu mematuhi isi perjanjian itu. Ada pelanggaran. Nah kebetulan Antasari lahir di eranya sultan yang berkuasa adalah Sultan Sulaiman, kemudian berikutnya Sultan Adam, karena di tahun 1825 kalau tidak salah itu sudah masuk eranya Sultan Adam. Nah keduanya mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi sultan. Dan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ. Oke, jadi bukan Tutus asli Tamjidillah yang naik menjadi sultan, Iya. lalu dari Yang kelompok Hidayatullah. Hidayatullah. Bukan, ya. Hidayatullah. Jadi yang Hidayatullah. Dan itu atas persetujuan Belanda dong berarti Iya. Pak ya, bukan dari turunan aslinya. Ya bukan, dan bukan juga itu turunan dari Dewan Mahkota. Jadi waktu itu kan Dewan Mahkota yang oke. mengesahkan ya. Tapi kita Ya. juga ingin tahu juga Adit ya di obrolan kita malam hari ini bahwa seperti apa sebetulnya bentuk-bentuk perlawanan Pangeran Antasari ini, karena memang sudah tidak suka ya dengan penjajah, dan kala itu memang Belanda yang ada. Belanda yang ada, dan juga ada konflik internal juga ya. Ini jadi semakin apa ya? Konfliknya crowd banget ya. Ini drama banget itu. Drama. Iya. Tapi kita pengen tahu mungkin sebelum pecahnya Perang Banjar itu pasti sudah ada perlawanan-perlawanan dong Pak ya. Kita pengen tahu seperti apa perlawanan dari Pangeran Antasari dan kelompok Muning tadi ini Pak. Saya dulu atau Mungkin Ibu Ainah? Iya, silakan Ibu. Baik Mbak Eli, Mas Aditya dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Sebenarnya Perang Banjar itu jauh sebelumnya sudah mulai ya bergerilya gitu, perang-perang kecil gitu ya, karena seperti yang mungkin tadi Pak Mansur katakan, karena di istana juga sudah banyak campur tangan Belanda juga kan, kemudian
campur tangan, tidak hanya sekedar istilahnya ingin mengambil harta kekayaan sumber daya alam yang ada di Banjar gitu ya, tetapi juga sudah mencampuri di dalam pemerintahan. Nah, jadi melihat keadaan demikian, karena Pangeran Antasari mungkin punya jiwa yang tidak ingin dijajah gitu ya. Jadi beliau sebenarnya sudah mulai peperangan kecil-kecilan gitu, terutama di daerah yang jauh dari istana. Jadi sebenarnya di tahun 54 sebenarnya itu udah mulai menurut cerita gitu ya. Dari tahun 58 pun sebenarnya sudah terjadi penghancuran yang ini yang mungkin tidak ada di dalam buku sejarah. Jadi itu ada di daerah Mantuil. Nah sebenarnya di daerah Mantuil ini adalah tangsi Belanda yang cukup besar, yang rencananya beliau dari pemerintah Belanda itu ingin membuka pelabuhan terbesar di daerah Banjar ini. Jadi pada saat pembangunan itu sudah 80%, jadi daerah Mantuil itu melihat demikian para Antasari mulai gitu ya. Jadi izin dengan waktu itu adalah Sultan Adam. Jadi Sultan Adam ini mungkin ya sepupu ya juga ipar gitu ya. Jadi keluarga juga. Nah, dan diizinkan tetapi mungkin penyerangan jangan di daerah kota dulu, tapi di daerah-daerah yang pinggiran. Nah, jadi pada saat itu beliau juga menyerang menyerang tangsi Belanda yang ada di Mantuil. Nah, ini mungkin tidak ada dalam sejarah. Jadi pada saat itu sebenarnya pembangunan sudah 80%. Jadi 80% pembangunan beliau dengan beberapa panglima juga, termasuk juga mungkin dari keturunan Sultan Adam juga, yaitu mungkin ada Pangeran Muhammad yang bergelar Tambak Anyar juga ikut dalam perjuangan, ditambah juga panglima-panglima yang lain dan juga masyarakat yang ikut dengan beliau. Jadi pada saat itu malam ya, jadi malam itu beliau karena selalu istilahnya berdoa dulu, jadi malam itu sempat sholat tahajud dulu, jadi malam jam 2 itu dilakukan penyerangannya. Ini mungkin di luar dugaan Belanda gitu ya, penyerangan tersebut gitu. Jadi beberapa serdadunya juga banyak yang meninggal. Nah, jadi ada 2-3 orang tersisa dari Belanda tadi itu, dan ini karena menyerah, jadi menurut beliau ini orang sudah menyerah, kita tidak boleh menyerang lagi. Maka 3 orang ini dikembalikanlah ke Batavia, boleh pulang. Tapi dalam perjalanan ternyata 1 orang meninggal dan 2 orang yang masih selamat. Nah, inilah yang menceritakan bahwa tangsi yang ada di Mantuil, karena itu adalah daerah pelabuhan yang tadinya sangat besar gitu kan, itu sudah hancur, lebur, diserang oleh pasukan Pangeran Antasari dan pasukannya. Nah, jadi karena Belanda marah, makanya pecahlah perang di 1859. Mungkin itu ceritanya, tapi ini tidak pernah diceritakan besar ya. Termasuk juga mungkin di Nassau yang ada benteng-benteng yang lainnya. Kalau benteng-benteng yang lain ini yang menjadi daya tarik juga kita malam hari ini, Adit. Betul, iya. Apalagi menurut catatan sejarah Bu ya dan Pak ya, bahwa asal muasal pecahnya perang Banjar itu dari benteng Orenasau. Sebenarnya bukan benteng ya, itu lebih kepada tambang. Tapi sebelum kita lebih dalam ya, kita saksikan yang berikut ini dulu. Pemirsa dan pendengar RRI Net, sekarang saya sudah berada di situs Pengaron, tepatnya di kawasan cagar budaya Tambang Orange Nassau ya. Dan ini merupakan salah satu titik awal pecahnya perang Banjar. Pemirsa dan pendengar RRI Net, inilah bukti eksplorasi pertama dan juga termodern di zamannya oleh Hindia Belanda di Kalimantan, bahkan di Nusantara, yaitu pertambangan batu bara yang berlokasi di Pengaron, Kabupaten Banjar, yang dulunya ini merupakan tanah milik Pangeran Mangkubumi. Dan pada masa saat pembukaan tambang batu bara Hindia Belanda yang pertama ini diberi nama Tambang Oren Nassau atau Benteng Emas, yang mana seluruh hasil tambangnya digunakan untuk Angkatan Laut Belanda. Dan tambang ini pula lah yang menjadi awal pecahnya Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1905 dengan melakukan pengepungan pada tambang ini oleh para pejuang yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh pasukan Muning dengan izin Pangeran Hidayatullah. Pemirsa dan pendengar, kawasan situs tambang batubara Oren Nassau ini sudah berusia lebih dari 150 tahun lebih
dan sudah menjadi cagar budaya tingkat kabupaten. Pemirsa dan pendengar RRI Net, ini adalah batu prasasti yang menceritakan benteng Oren Nassau atau tambang batubara Oren Nassau, yaitu pertambangan batubara yang berlokasi di Pengaron, Kabupaten Banjar, yang dulunya merupakan tanah milik Pangeran Mangkubumi. Pada saat pembukaan tambang batubara Hindia Belanda yang pertama ini diberi nama tambang Oren Nassau atau benteng emas, yang mana seluruh hasil tambangnya digunakan untuk Angkatan Laut Belanda. Lamun kita hendak tulak Pangerang, baikat hati. Pemirsa dan pendengar RRI Net, dari kawasan tambang batubara Oren Nassau Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saya Aditya bersama tim RRI Net Banjarmasin. Sampai jumpa. Lamun kita hendak tulak Pangerang, jangan mati pas pada hatan tukar. Jangan mati pas pada hatan tukar. Pemirsa dan pendengar RRI Net, itu tadi sedikit cuplikan tentang benteng Oren Nassau, atau bisa juga disebut aslinya adalah tambang batubara Oren Nassau, yang menurut catatan sejarah ya, itu adalah titik permulaan pecahnya Perang Banjar. Awal mulanya. Awal ya. mulanya. Iya. Nah, kita sedangkan dari catatan cerita turun-temurun, asalnya adalah pelabuhan di daerah Mantuil. Mantuil ya. Nah, kita pengen tahu nih dari Pak Mansur sebagai akademisi, Pak. Oke, jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859 bertepatan di bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oren Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah, kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah Apanasenya, tapi disewa Belanda saat itu, dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Oren Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Oren Nassau itu adalah lambang lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Jadi itulah tambang modern pertama yang memakai teknik mesin uap, yang pada waktu itu di Inggris sudah lagi rame kan, rame kapal uap, kereta api, lagi rame kapal Lagi laut. revolusi industri berarti Pak ya waktu itu. Makanya Belanda mengapa menambang di sana karena memang perlu bahan bakar. Selama ini mereka beli dari Inggris, padahal mereka punya jajahan luas, karena itulah harus memiliki tambang batubara sendiri. Dan obsesi itu tercapai dengan pendirian tambang batubara Oren Nassau. Nah, kemudian juga yang lain bahwa nama Oren Nassau itu sebenarnya adalah lambang dari dinasti Belanda yang memang pada saat itu berkuasa di Belanda. Jadi nama Oren Nassau itu diabadikan menjadi nama tambang karena kebanggaan mereka saat itu, yang dalam catatannya
bahkan mereka di daerah Sungai Martapura maupun Sungai Mania pun melakukan pesta 13 hari. Waduh. Belanda ya karena kegembiraan di tahun Hasil 1848 itu mereka begitu ya. dapat tambang itu. Nah, mulai beroperasi ya. Iya. Dan mulai bahan bakarnya itu dipakai oleh kapal-kapal Belanda. Iya. Oke, Ya, itu berarti jadi- juga menurut catatan sejarah pernah mendengar Pak, bahwa Benteng Orenasau atau tambang Orenasau itu Iya. merupakan tambang pertama batu bara di Iya. Indonesia, di Iya. Nusantara waktu itu Pak ya. Nusantara. Sumatera belum ya? Belum ada. Jadi Belum ada. diombilin di Sumatera Kalimantan Utara ya? setelah dibangunnya di Pengaron, Orenasau di Oke. Pengaron. Tapi berbarengan dengan itu sebenarnya ada 2 tambang yang lain Iya. yang hampir sama tahunnya ya dibangun di tahun itu 1848. Jadi ada tambang Yule Hermina Mhm. di daerah Kalangan, kemudian ada tambang Delft di daerah Banyu Irang sekarang. Oh, Banyu Irang. Dan semuanya itu diserang setelah Orenasau. Iya. Mhm. Jadi disitulah puncak Perang Banjar di mana dipimpin oleh Antasari. Iya. Walaupun setelahnya itu nanti pemimpinnya berbeda-beda. Mhm. Dan perlu diingat bahwa Kesultanan Banjar saat itu tidak punya pasukan. Nih. Jadi Kesultanan Banjar itu pasukannya itu ya daerah hulu sungai bergantian. Jadi kayak bekerja ya, jadi bersip gitu ya. Jadi Oh. masyarakat daerah Gantian sana ya, gerilya. kayak makanya mereka sangat mengandalkan kekuatan Belanda ya saat itu, Saat bantuan itu, Belanda dengan senjata modernnya. Iya. Adit, Oke. Ya. jadi dari obrolan kita malam hari ini kita tahu bahwa Pangeran Antasari ini merupakan bagian dari keluarga besar Kesultanan Banjar. Mhm. Dan puncaknya perlawanan demi perlawanan itu ya di dalam Perang Banjar ini, walaupun Ibu Aina tadi mengatakan ada serangan di Pelabuhan Mantuil, tapi puncaknya di Orenasau di tadi ya. Orenasau. Lantas keteladanan seorang Pangeran Antasari ini bagi kita ini apa saja yang bisa kita ambil khususnya untuk generasi yang akan datang? Iya, silakan Ibu Gusti Aina. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita memang membayangkan kalau dulu kan tidak ada alat komunikasi, Betul. tidak ada HP, tidak ada, mungkin radio juga nggak ada, ini alat komunikasi nggak ada, tapi kok beliau bisa mengumpulkan sekian ratus orang gitu kan? Ini sesuatu yang mungkin luar biasa. WhatsApp grup juga belum ada. Iya, iya WhatsApp kan. group. Kalau kita sekarang mungkin gampang ya. Ayo kumpul kita di sini serang. Nah, ini kan berarti insting yang kuat dan juga mungkin kebatinan ya. Saya rasa mungkin ilmu kebatinan yang tinggi. Iya. Jadi apalagi mungkin alat transport juga nggak ada, tapi kok bisa berperang tiba-tiba muncul di Iya. sungai istilahnya kan, misalnya di Mantuil kan daerah pelabuhan, tiba-tiba muncul beliau ada di daerah Kalteng memimpin suku-suku Dayak gitu kan, kemudian juga tiba-tiba ada di daerah hulu sungai mungkin. Nah ini kayak tadi Datu Muning yang ada di daerah rantau kan, Datu Aling ya, Datu Aling juga kan. Nah itu ini kan sesuatu yang mungkin insting yang kuat. Jadi Iya. apa ya, yang penting mungkin ada kekompakan kayaknya. Makanya beliau pun juga kan ada pesan-pesan beliau juga kan, jangan bercakut papadaan. Nah ini artinya bagaimana kita bisa kompak gitu kan. Dengan saudara sendiri, Dengan saudara teman sendiri, mungkin teman dan siapapun gitu ya. Jadi khususnya mungkin yang kita yang merasa orang Banjar gitu kan, ayolah kita maju bersama, kita kompak Maju gitu kan. bersama. Bagaimana Jangan bacakut. jangan Bacakut bacakut papadaan. papadaan. Jangan bakalahe lawan Ini- sekawanan lah. Iya. Ini nilai-nilai keteladanan yang harus kita Iya. wariskan secara Wariskan, terus-menerus. Betul, ya. dan juga itu tadi haram menyarah gitu kan, Wajah wajah sampai sampai kaputing. kaputing. Jadi ini Artinya? keteguhan hati gitu kan. Jadi jangan sampai kita nyerah di tengah-tengah jalan lah. Cuman artinya kalau A ya A sampai ujung gitu. Gawi Iya. manuntung ya. Gawi Gawi menonton. Oke, Iya. ya. Pak Mansur mungkin silakan Pak Mansur. Oke, jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari, terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah wajah sampai kaputing. Artinya bahwa kita perlu berjuang sampai titik darah penghabisan. Iya. Nah ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah Iya. kepada pemerintah kolonial. Padahal waktu itu kepala beliau sudah diganjar di itu 10.000 sekitar Gulden, ya 10.000 gulden saat itu. Iya. Sesuatu nilai yang besar, mungkin wah ini Tapi nggak ada yang bisa mau ya, Pak, triliun ya? kira-kira. Bukannya nggak mau, nggak ada yang bisa Mbak. Oh, beda ya. Iya. Jadi keteguhan hati beliau tidak mau menyerah itu terlihat dari, jadi kalau dulu
mungkin tidak ada HP tapi ada surat-suratan. Iya, Jadi ada surat itu di tanggal 20 Juli 1861 Iya. pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Verbeek, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Nah, dari situlah terlihat bahwa memang beliau memegang teguh apa-apa pada beliau yang kita teladani saat ini, bahwa berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, kemudian juga itulah saya rasa yang perlu kita teladani saat ini. Iya. Berjuang itu kadang kita setengah-setengah ya. Setengah-setengah, pembangunan pun setengah-setengah sehingga itu semuanya tidak maksimal. Iya, Jadi ada sedikit halangan nyerah, sedikit hambatan nyerah iya. gitu ya. Padahal seharusnya kita ya itu tadi, bahwa kita perlu berjuang ke apapun tantangannya Selesaikan. untuk meraih satu kesuksesan. Oke, luar biasa. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Net, dimanapun Anda berada, yang jelas sosok Pangeran Antasari, ternyata setelah kita kuak lebih dalam ya, Iya. itu sosok yang benar-benar bisa menginspirasi. Tangguh, pantang menyerah, Tangguh, pantang menyerah hingga akhir. apapun hasilnya. Apapun hasilnya pantang menyerah, wajah sampai ke puting. Baik, pemirsa dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Mansur, Ibu yang mulia Gusti Siap, Aina. sama-sama. Sehat-sehat terus Ibu, Sehat terus Ibu Bapak. dan Pak Mansur. Alhamdulillah, terima kasih. Dan pemirsa dan pendengar, demikian perjumpaan kita di obrolan budaya RRI Net bersama saya Aditya. Saya Eli. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.